Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Apriliani Putri akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan part 3, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelum saya menjelaskan NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP, saya akan menjelaskan tahun perpajakan. Yang pertama yaitu pasal 1 angka 7 UU KUP mendefinisikan masa pajak tersebut adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP. Yang kedua, pasal 1 angka 8 UU KUP mendefinisikan tahun pajak tersebut adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun kalender. Contohnya, tahun pajak sama dengan tahun kalender itu pembukuan dimulai 1 Januari 2015 sampai berakhir di 31 Desember 2015, itu disebut tahun pajak 2015. Sedangkan tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender itu pembukuannya dimulai 1 Juli 2014 berakhir di 30 Juni 2015. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu NPWP. NPWP itu menurut UU KUP pasal 1 angka 6, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya itu ada fungsi NPWP. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai identitas wajib pajak. Yang ketiga, wajib pajak menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan leasing. Persyaratan pegawai bagi beberapa perusahaan. Selanjutnya itu ada manfaat NPWP. Yang pertama, terhindar dari sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan ketentuan UU KUP ini, maka akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal 39. Yang kedua, terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20%. Yang ketiga, sedangkan untuk PPh pasal 22, 23 itu kena tarif yang berlakunya adalah 100%. Selanjutnya itu ada persyaratan. Persyaratan NPWP ada dua. Yang pertama subjektif, yang kedua objektif. Yang subjektif itu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. Yang kedua itu objektif, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh. Selanjutnya itu ada NPPKP. NPPKP menurut UU KUP pasal 2 ayat 2 itu adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang PPN. Wajib melaporkan usahanya
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya menjadi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua, menurut UU KUP pasal 1 angka 5, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. Selanjutnya itu ada fungsi NPPKP. Yang pertama, untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua, untuk melakukan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNB. Yang ketiga, untuk pengawasan administrasi perpajakan. Nah, selain fungsi, ada juga pencabutan NPPKP. Yang pertama, pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan penerimaan bruto untuk pengusaha kecil. Selanjutnya itu ada SPT. SPT menurut pasal 1 angka 11 UU KUP mendefinisikan SPT itu adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 1 angka 11 UU KUP. Selanjutnya itu fungsi SPT. Yang pertama, penghitungan jumlah PPh yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dan dalam bagian atau tahun pajak. Yang ketiga, perhitungan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang keempat, harta dan kewajiban. Selanjutnya itu ada SSP. SSP menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 14 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Di SPP itu ada fungsi SPP itu adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Jenis-jenis SPP itu ada 4. Yang pertama SPP standar, yang kedua SPP khusus, yang ketiga SSPCP atau surat setor pabean cukai dan pajak dalam rangka impor. Yang keempat SSCP, surat setor cukai atau barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dan dalam negeri. Nah, selanjutnya itu ada SKP. SKP menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 15 adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Apa itu macam-macam dari SKP? Yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB.
Yang ketiga itu ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keempat ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang kelima itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Nah, selanjutnya itu ada surat tagihan pajak atau STP. Menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 20, STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Apa itu sanksi dari STP? Yang pertama itu sanksi denda. Sanksi denda yang pertama, terlambat lapor SPT masa maupun tahunan. Yang kedua, mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa sebelum disidiki. Yang ketiga, sanksi keberatan ditolak. Yang keempat, sanksi pencabutan penyidikan. Yang selanjutnya itu ada saksi bunga. Yang pertama, pembetulan SPT tahunan sebelum pemeriksaan, itu pasal 8 ayat 2. Yang kedua, pembetulan SPT masa sebelum pemeriksaan, pasal 8 ayat 2A. Yang ketiga, keterlambatan pembayaran pajak pada SPT masa. Yang keempat, saksi keterlambatan pembayaran pajak pada SPT tahunan. Yang kelima, sanksi pada SKP pajak hasil pemeriksaan. Yang keenam, sanksi kurang bayar setelah 5 tahun WP keluar penjara. Yang ketujuh, sanksi pada SPT hasil penelitian dan pemeriksaan tahun berjalan. Yang kedelapan, sanksi pajak ditagih kembali. Yang kesembilan, sanksi SKPKBT yang diterbitkan melebihi batas waktu. Yang ke-10, sanksi bunga penagihan. Selanjutnya ada sanksi kenaikan. Yang pertama, sanksi menggunakan ketidakbenaran SPT setelah pemeriksaan sebelum ada SKP. Yang kedua, sanksi pada SKPKB hasil pemeriksaan SPT tidak benar. Yang ketiga, SPT tidak benar karena apa? Yang keempat, sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada WP punya persyaratan tertentu. Yang kelima, sanksi pada SKPKBT data baru. Yang keenam, sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan pada WP kriteria tertentu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.